Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa channel Orang Madura. Berjumpa kembali dengan saya Marmoci Kota Pelkot. Dalam pembahasan kita kali ini masih tetap dalam pembahasan seputaran gangguan penyakit asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, saya akan mengajak Anda dulu. Untuk Anda yang belum subscribe, silakan subscribe ya, karena subscribe itu gratis alias gratis tis-tis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Apabila Anda itu merasa video ini bermanfaat untuk Anda, alangkah baiknya klik sukai dan juga bagikan pada teman-teman Anda di Facebook, di WA, dan juga di Instagram, dan juga di media sosial lainnya. Semoga teman-teman Anda juga ikut sembuh sama seperti Anda. Terus pembahasan kita kali ini mengenai obat-obatan, yaitu obat penghilang nyeri dan juga obat tidur. Kita itu sebagai penderita asam lambung GERD, kita itu tidak boleh mengkonsumsi obat penghilang nyeri dan juga obat cepat tidur atau obat tidur. Ini ada cerita sedikit dari pemirsa saya yang saat ini sedang mengalami keparahan luka di lambungnya sehingga dia itu sampai di endoskopi. Sampai saat ini masih dalam proses pemulihan. Dia itu awal-awalnya mengkonsumsi obat penghilang nyeri. Fungsinya obat penghilang nyeri itu menghilangkan rasa nyeri di lambung, terus badan kita tidak akan merasakan sakit apa-apa kalau minum obat itu. Selain itu, dia karena merasa badannya sudah tidak sakit akibat dari fungsi dari obat penghilang nyeri tersebut, dia itu makan makanan pantangan yang sewajarnya tidak boleh kita makan. Bagi penderita asam lambung, dia makan. Setiap hari dia makan cabai, makan ini. Pokoknya ya makanan-makanan yang dipantang yang tidak boleh kita makan untuk penderita asam lambung ini, dia makan. Karena kenapa? Dia itu tidak merasakan sakit setiap hari karena minum atau mengkonsumsi obat penghilang nyeri tersebut. Sehingga akibatnya selama beberapa bulan kemudian dari itu, dia itu bukan malah tambah sembuh, tapi malah makin parah. Dia sampai nelpon saya, cerita, curhat sama saya karena dia mengalami luka parah di lambungnya hingga sampai di endoskopi. Begitu. Ya, semoga dia itu bisa sembuh ya, segera bisa sembuh dan bisa berhati-hati lagi dalam mengkonsumsi obat-obatan setelah ini. Dia itu pemirsa saya juga baru-baru ini menemukan channel saya begitu, terus dia curhat sama saya. Ya, dia itu nggak tahu sebelumnya kalau obat penghilang nyeri itu akan menambah parah penyakit asam lambungnya itu. Ya, kenapa? Tidak tahu kalau selama ini dia itu yang merasakan tidak sakit karena akibat dari obat penghilang nyeri tersebut. Jadi kita semua ini yang lagi menderita asam lambung yang masih belum sembuh, ya, kita itu tidak boleh minum obat yang menghilangkan rasa nyeri. Apalagi kita yang lagi parah-parahnya, usahakanlah jangan mengkonsumsi obat seperti itu. Kita pakai obat-obatan herbal saja begitu ya, dengan cara terapi atau minum ramuan tarik kunyit lah, tapi jangan terlalu sering, begitu aja obat-obatnya. Atau kita langsung ke dokter ya, jangan langsung kita cari jalan pintas sendiri begitu, langsung kita pakai obat penghilang nyeri sendiri di apotek begitu, kan banyak di sana ya. Kita beli di apotek penghilang nyerinya, terus tanpa resep dokter kita minumnya yang berlebihan dan mengkonsumsinya. Nah, itu bahayanya ya. Kita itu tidak boleh seperti itu. Kita itu harus memeriksakan kita dulu ke dokter kita dan bertanya, obat apa yang paling bagus untuk kita minum bagi kita penderita asam lambung GERD ini. Nah, dokter kita biasanya akan memberitahu dan resepnya, aturan pakainya bagaimana. Yaitu, kita tidak boleh minum obat dengan cara kita sendiri. Ya, itu yang berbahaya ya. Terus untuk obat tidur, kita tidak boleh mengkonsumsi seperti itu ya. Hindari yang namanya dua obat itu, obat penghilang nyeri dan juga obat tidur ya. Itu hindari. Ada yang bertanya juga ke saya, wah Mas, kalau saya itu kalau nggak minum obat tidur, saya nggak bisa tidur. Kenapa kok bisa nggak tidur? Kata saya, kenapa kok Anda kok tidak bisa tidur? Ya karena saya itu selalu panik, selalu stres setiap malam karena saya dilanda penyakit ini, karena saya dilanda sensasi yang begitu banyak. Sehingga panik yang luar biasa datang pada waktu malam hari. Ya, itu bukan seperti itu caranya. Kita jangan dengan pakai obat caranya ya. Kita itu pakai terapi saja caranya. Itu kan pemicunya kan pikiran kita ya. Pemicu dari kita panik, pemicu dari kita itu selalu takut dan cemas, itu pemicunya kan dari pikiran kita. Jadi solusinya kita harus menenangkan pikiran kita. Bagaimana caranya? Ya, kita itu tidak boleh takut. Tidak boleh cemas kalau datang sensasi. Sensasi apa aja. Sensasi takut mati datang, itu nggak boleh takut ya. Sensasi yang gemeteran datang, kaki dingin, keringat dingin datang, itu tidak boleh cemas. Karena memang wajarlah seperti itu. Kita punya penyakit asam lambung, gangguan asam lambung GERD ini memang sama-sama merasakan yang seperti itu sensasinya ya. Tidak ada yang berbeda. Kalau kita sudah divonis, apalagi sudah fakta kita kena asam lambung GERD ini,
ya pastilah akan merasakan sensasi yang sama seperti itu. Tidak peduli si A, tidak peduli si B, pasti akan merasakan hal yang seperti itu. Jadi kita itu tidak sendirian dan kita tidak boleh takut, harus tetap kuat mental dan jaga mental Anda agar tidak dikuasai oleh anxiety Anda, agar tidak dikuasai oleh penyakit kecemasan Anda yang berlebihan itu, agar tidak menguasai diri Anda sehingga mengakibatkan mental Anda akan hancur karenanya ya. Jadi jangan sampailah seperti itu. Kita cari solusinya dan kita cari cara menanganinya. Ya, cara menanganinya saya sudah sebutkan pada Anda ya. Cara mengelola pikiran itu sudah saya sampaikan berkali-kali pada Anda di konten-konten yang sudah saya sampaikan pada Anda sebelumnya. Semoga Anda paham dan bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan dan bisa tenang dan tidak takut lagi akan penyakit-penyakit atau gangguan sensasi yang datang setiap hari. Kita itu yang masih dilanda asam lambung yang lebih parah-parahnya, dan semoga cepat terselesaikan, segera mendapatkan solusi dan edukasi. Perlu diketahui juga bahwa kalau kita semakin takut, maka sensasinya itu akan terus muncul. Apalagi sensasi yang seperti ini, sensasi yang kayak sesak di dada, yang kalau kadang-kadang kita itu bernapas kayak pendek, terkadang itu kita akan merasakan bernapas itu kayak mau berhenti, itu kan hanya rasanya saja. Nah, kalau kita itu semakin takut di situ, maka itu akan menjadi-jadi. Jadi kita itu tidak boleh takut, intinya itu, kita itu tidak boleh takut. Walaupun datang sensasi yang seperti itu. Karena tidak akan terjadi apa-apa, walaupun datang sensasi yang kayak gitu, yang kita kayak sesak misalnya, yang kita itu kayak napas ngos-ngosan, kayak engap gitu ya. Terus kadang-kadang kita merasa nafas kita itu kayak mau berhenti. Kita itu tidak boleh panik aslinya. Kita itu tidak boleh panik. Jadi kalau kita semakin panik, maka itu akan menjadi-jadi. Karena kenapa? Asam lambung yang ada di sini itu akan terus naik ke atas. Sehingga akibatnya kalau kita itu sering seperti itu, biasanya akan sering muntah. Nah, muntahnya kita itu, kita muntah, lalu terasa di mulut kita itu akan terasa pahit. Jadi itu akan yang akan terjadi. Terus terkadang kita itu akan sering merasa mengganjal di leher kita itu. Tenggorokan kita itu akan merasa mengganjal di setiap hari. Ya karena kenapa? Asam lambung kita itu tidak pernah turun. Karena kita itu selalu panik. Setiap kita merasakan engap, setiap kita itu gak bisa bernapas, itu kan hanya rasanya saja. Bukan kita itu tidak bisa bernapas, itu kan yang kita rasakan saja. Saya juga mengalami seperti itu ya. Itu hanya rasanya saja. Tapi bukan kita itu tidak bisa bernapas beneran. Tidak, itu hanya rasanya saja yang seperti itu. Hanya yang kita rasa itu seperti itu. Kayak kita itu sesak nafas, kayak kita itu engap, kayak napas kita itu mau berhenti begitu. Kayak kita itu bernapas kayak berat. Itu aja, hanya rasanya saja. Tidak akan pernah terjadi yang namanya kematian itu untuk penderita asam lambung ini ya. Kalau merasakan sensasi yang kayak gitu, Anda abaikan saja. Tidak boleh ditakuti, tidak boleh dicemaskan begitu ya. Sehingga tidak menjadi beban pada Anda setiap hari. Nah, kalau Anda sudah menyadari dan mengetahui tentang sensasi yang terjadi untuk gangguan asam lambung ini, ya semoga Anda itu bisa tenang. Kalau Anda sudah paham, biasanya Anda akan tenang dan tidak takut walaupun datang sensasi yang kayak gitu ya. Sensasi yang engap, yang kayak kadang-kadang bernapas kayak pendek gitu ya, naik napas kayak berat, terkadang itu kayak mau berhenti napas kita itu hanya yang kita rasa saja. Lalu ketika kita merasakan seperti itu, pikiran kita itu mengandai-andai kemana-mana. Langsung timbullah pikiran-pikiran yang negatif kita datang. Pikiran kita itu takut matilah. Pikiran kita itu seakan-akan, wah sepertinya saya akan mati. Begitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah itu pikiran-pikiran yang seperti itu, yang dinamakan dengan anxiety. Sehingga akhirnya Anda itu menjadi cemas yang luar biasa dan menjadi panic attack. Yaitu ujung-ujungnya dari anxiety-nya itu. Nah terus Anda itu akan selalu setiap hari berpikiran yang negatif setiap hari. Ya karena kenapa? Anda sudah dilanda anxiety. Ketakutan dan kecemasan yang berlebihan begitu akan melanda Anda kalau Anda tetap mengikuti sensasi yang Anda rasa setiap hari. Ini intinya Anda itu harus cuek dengan sensasi-sensasi yang Anda rasa. Baik dari kita itu gemeteran misalnya, keringat dingin, kaki tangan dingin misalnya, terus badan meriang, keluar keringat dingin, terus gemeteran, itu kita itu tidak boleh takut. Kita cukup tenangkan pikiran saja. Lalu kita makan. Walaupun kita tidak enak, makanlah. Itu kuncinya ya. Kita itu yang gemeteran itu karena kita kekurangan asupan makanan itu ya. Kebanyakan dari situ untuk penderita asam lambung ini. Karena kita kenapa kekurangan asupan makanan? Kita itu memang benar-benar nggak enak makan waktu kita lagi dilanda asam lambung parah-parahnya. Waktu asam lambung kita lagi naik-naiknya, waktu gastrik di lambung kita itu lagi naik-naik, lagi tinggi-tingginya. Itu pokoknya semuanya akan mengalami yang namanya tidak enak makan. Jadi
kita itu tidak boleh panik dan tidak boleh takut lagi kalau kita mengalami hal-hal yang seperti itu ya. Kita tangani sendirilah, kita tenangkan pikiran kita dan jangan takut lagi, jangan cemas lagi, tetap tenang dan kuatkan mental Anda. Dijamin Anda akan sembuh dan menjadi orang yang tegar lagi seperti semula, seperti Anda waktu sehat. Oke mirsa, saya rasa cukup segitu dulu untuk pembahasan kita di sore hari ini. Semoga dapat Anda pahami dan bisa memberikan manfaat untuk Anda semuanya yang lagi sedang menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, dimanapun saja Anda berada. Dan saya doakan semoga Anda itu cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali seperti semula Anda waktu sehat. Akhirnya saya Marmoci Kota Palkot mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.